Selamat datang di channel Top Investa, channel yang khusus membahas tentang dunia saham. IHSG hari ini ditutup naik 138 poin atau naik tinggi 2,06% ke level 6874,74. IHSG membentuk gap, openingnya langsung berada di 6778 sebelum kemudian lanjut naik dan closingnya di 6874. Untuk besok, IHSG masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan dengan target terdekatnya ada di sini di 6927. Namun juga ada risiko ya dalam beberapa waktu ke depan karena itu membentuk gap, ya ada risiko untuk menutup gap dulu meski belum tahu apakah langsung atau di waktu mendatang menutupnya. Nah, di saat IHSG ditutup hijau, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas saham-saham dari sektor industri dasar dan juga kimia. Ada saham apa saja? Yang pertama ada saham Cepin, kemudian CIPFA, BRPT, INKP, dan yang terakhir ada saham TPIA. Bagaimana prospeknya untuk besok dan beberapa hari ke depan? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham Cepin atau Charun Pop Hand Indonesia. Cepin hari ini ditutup naik 100 poin atau plus 1,72% ke harga 5.900 per lembar saham. Ada 115.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 67,7 miliar. Asing hari ini net buy. Dari transaksi broker ada akumulasi juga yang dipimpin oleh broker YU dan juga BD. Dari segi teknikal, Cepin melanjutkan kenaikan dan sudah 3 hari perdagangan ditutup hijau. Untuk hari ini berhasil jebol resist terdekat ya dalam beberapa waktu terakhir, yaitu ada di 5875. Dan untuk besok Cepin masih berpeluang untuk menuju ke resist selanjutnya yang ada di 6000. Bila ini mampu ditembus, ada peluang menuju ke 6100. Itu peluangnya bila Cepin naik. Namun resikonya cermati di sini. Bila ternyata merah, cermati apakah turun. Yang pertama itu turunnya apakah jebol MA5, cermati. Kalau misalkan jebol MA5, ada risiko di bawah turun balik lagi menuju ke 5750. Di sini ada support terdekat. Bila ternyata masih dijebol, risikonya bisa dibawa turun lagi menuju ke 5.600. Ini titik support terdekat dari saham Cepin. Yang kedua ada saham CPFA atau Japfa Comfit Indonesia Tbk. CPFA hari ini ditutup naik 60 poin atau plus 4,06% ke harga 1535 per lembar saham. Ada 256.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 38,8 miliar. Asing hari ini net sell. Meski begitu, dari transaksi broker ada akumulasi secara keseluruhan yang dipimpin oleh broker CC dan juga BG. Dari segi teknikal, CPFA hari ini naik cukup tinggi dan jebol resist terdekat dalam beberapa waktu terakhir, yaitu di 1500 dan juga di 1515. Closingnya di 1535. Oleh karena itu, untuk besok CPFA masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan dengan targetnya menuju ke sekitar 1560 sampai 1585. Bila ternyata 1585 dijebol masih kuat naik, berarti CPFA akan menutup gap di sini ya di antara 1565 sampai 1575. Ada peluang CPFA untuk breakout dan targetnya terdekat berikutnya ada di 1650. Itu peluangnya bila CPFA naik. Namun bila kita bicara tentang resiko, tentu saja ada risiko koreksi. Titik yang bisa cermati adalah di support terdekat saat ini, yaitu di 1515. Cermati di sini apakah kalau misalkan koreksi dijebol apa enggak. Kalau misalkan meskipun merah tapi tidak sampai closing di bawah 1515, maka Anda masih bisa hold bagi yang punya. Ada risiko sideways saja kemudian naik ke atas. Namun bila ternyata closingnya di bawah 1515, ada risiko balik kucing lagi menuju ke support selanjutnya yang ada di sini di 1460. Yang ketiga ada saham BRPT atau Barito Pacific Tbk. Hari ini BRPT naik 20 poin atau plus 2,19% ke harga 930. Ada 1 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 100 miliar. Asing hari ini net buy dan sudah net buy sejak tanggal 13 Juli yang lalu hingga hari ini. Dari transaksi broker secara keseluruhan juga ada akumulasi yang dipimpin oleh broker EP dan juga AK. Dari segi teknikal, BRPT hari ini berhasil jebol resist beberapa waktu terakhir, yaitu 915.
dan ada lagi sempat disentuh dalam beberapa waktu yang lalu. Di tanggal 1 April 2022 itu resistnya di 925 dan juga dijebol hari ini karena closingnya di 930. Untuk besok, maka BRPT ini bisa dibilang breakout dengan ada potensi naik menuju ke target selanjutnya yang ada di 955. Bila ini mampu dijebol, ada peluang menuju ke 1000. Namun sebaliknya, setelah kita bicarakan peluangnya, resikonya tentu ada. Bila kita lihat di sini dari indikator stokastik, sudah dalam beberapa waktu masuk ke area overbought atau jenuh beli. Jadi ada resiko untuk koreksi, entah patah tren ataupun hanya koreksi sehat sebelum akhirnya melanjutkan kenaikan. Titik yang bisa cermati yaitu supportnya ada di sekitar 910 sampai 915. Cermati apakah dijebol apa enggak kalau misalkan koreksi. Selama masih closing di atas ini, Anda masih bisa hold, ada resiko masih naik. Bila ternyata closingnya di bawah 910, maka ada resiko turun lagi menuju ke support berikutnya yang ada di sekitar sini, 855. Yang keempat, ada saham INKP yang hari ini ditutup turun 50 poin atau minus 0,65% ke harga 7.600 per lembar saham. Ada 40.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 31 miliar. Asing hari ini net buy. Dari transaksi broker masih ada akumulasi yang dipimpin oleh broker CS, BK dan juga PD. Dari segi teknikal, INKP secara keseluruhan masih dalam fase mulai uptrend, belum sepenuhnya uptrend. Bila kita lihat di sini garis MA5-nya masih memotong MA20. Kalau misalkan MA5-nya sudah memotong MA60, secara teknikal itu sudah konfirmasi untuk uptrend. Ini menuju ke sana. Namun belum terjadi. Dari indikator stokastik sudah mulai mendekati area overbought alias jenuh beli. Jadi waspada kalau misalkan dalam beberapa waktu ke depan itu koreksi. Resisten terdekat bila ternyata NKP masih mampu naik itu ada di sini di 7.800. Bila ini mampu dijebol, ada peluang menuju ke sini dulu. 7.950 baru kemudian ke 8.100. Supportnya kalau misalkan koreksi, titik yang bisa cermati ada di sini di 7575. Kalau misalkan merah tapi masih bertahan di atas 7575 masih bisa di hold. Namun misalkan closingnya di bawah 7575 berarti ada resiko untuk koreksi lagi, balik lagi menuju ke sini sekitar 7375 sampai 7225. Yang terakhir ada saham TPIA atau Chandra Asri Petrochemical Tbk yang hari ini ditutup naik juga 100 poin atau plus 1,05% ke harga 9.600. Ada 61.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 58,5 miliar. Asing hari ini net buy dan sudah net buy dalam 2 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker secara keseluruhan itu ada distribusi tipis, cenderung ke seimbang ya antara net buy dan juga net sell. Bila kita lihat dari indikator teknikal, TPIA masih mencoba untuk menjebol resist terdekat yang ada di 9.650. Dalam 3 hari terakhir diuji namun belum berhasil dijebol. Untuk itu besok TPIA masih berpeluang untuk menguji resist lagi. Bila ternyata resistnya dijebol, closingnya di atas 9.600, maka ada peluang menuju ke 10.000. Ini target terdekat dari TPIA. Bila masih mampu naik, peluangnya bisa menuju ke sekitar 10.300. Namun sebaliknya juga perlu diwaspadai resikonya, apalagi bila kita lihat dari indikator stokastik ini sudah masuk area overbought alias jenuh beli. Meskipun belum konfirmasi turun, perlu diperhatikan apakah titik yang pertama di sini support terdekatnya di 9350 dijebol apa enggak. Kalau misalkan nyentuh ini kemudian mantul lagi, berarti TPIA masih sideways. Namun bila ternyata closingnya di bawah 9350, ada risiko balik kucing lagi, turun ke bawah ke support. Selanjutnya Anda bisa cermati di sini 9125 sampai 8925. Itulah ulasan analisa teknikal dari 5 saham yang bisa Anda cermati untuk besok hari Kamis tanggal 21 Juli 2022.
Siapkan trading plan dan jangan lupa atur money management sehingga selalu siap saat saham naik di bawah turun. Dan bila ada saham yang secara teknikal ingin dibahas, silahkan tuliskan di komentar. Nanti akan coba kita bahas. Semoga ulasannya bermanfaat dan salam cuan.